Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita diizinkan untuk melaksanakan ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Bapak Gita Ginting. Marilah kita bersatu teduh untuk memasuki kekudusan. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyikan PKJ 34 bait yang pertama, Soralah hai umatnya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah izinkan kami bangun pada pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan Engkau izinkan kami pada petang hari ini untuk melaksanakan ibadah rumah tangga. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari setiap kami, Engkau izinkan dari setiap kami, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Berkati Bapak Gita Ginting Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyampaikan Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 104. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajarkan aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan menyanyikan Kitab Bakti 39, bait yang pertama, Bukan Karena Upah-Mu. Bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan hidup-Mu, bukan persembahan-Mu dan bukan pula hasil perjuangan-Mu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebusnya umat manusia. Bersyukur
bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah atau dimanapun berada, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita membuka Injil Matius 9 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Jikalau Alkitab kita sudah terbuka dan kita menemukan, biarkanlah kita terbuka dan kita satu dalam doa untuk kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, karena itu diamkanlah seluruh suara hati kami kecuali suara firman-Mu ya Tuhan, yang bergema mengajarkan dan menuntun setiap langkah kehidupan kami, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti dalam keterbatasan akal pikiran kami dan keterbatasan hidup kami untuk menjadi saksi-saksi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Engkau akan berbicara kepada kami, Engkau akan menegur kami, Engkau akan membangun hidup kami, karena kami tahu Engkaulah masa depan kami. Tiada yang dapat menjamin hidup kami, keselamatan kami, selain Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah datang menjadi manusia untuk menebus dan mengampuni kami. Kini tiba firman-Mu diberitakan, taruhlah hamba di belakang salib-Mu, agar bukan karena kuat gagah hikmat manusia, tapi karena hikmat dan kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dan yang mengerti sehingga umat-Mu dapat mengerti firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dijemput berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan secara bergantian agar kita semua turut ambil bagian dalam membaca firman Tuhan ini. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu di rumah membacakan ayat yang genap dan seterusnya. Matius 9 ayat yang ke-9 sampai dengan 13 menyatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, keluarga, Jemaat GPIB Menara Kasih yang di rumah atau dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu untuk kita dapat bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada malam ini 2 Desember 2020. Semoga saudara-saudara terkasih selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Saudara-saudara terkasih yang di rumah dimanapun berada, Injil Matius sebagaimana ketiga Injil lainnya yaitu Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes merupakan
gambaran dari kabar baik, kabar sukacita, kabar kesukaan, kabar keselamatan yang menceritakan tentang bagaimana firman Allah yang turun ke dunia masuk menjadi wujud Tuhan Yesus dan datang untuk mengampuni manusia dari segala dosanya. Bapak Ibu terkasih, Injil Matius merupakan Injil yang pertama ditulis dalam urutan waktu, yang ditulis oleh Matius sang pengunjuk kai yang menjadi tokoh dalam pembacaan Alkitab pada malam ini. Injil Matius ditulis sekitar tahun 50 sampai dengan tahun 55 yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi, orang Israel, khususnya yang berada di Yerusalem. Injil Matius berisi silsilah-silsilah, banyak kutipan-kutipan mengenai Perjanjian Lama, karena untuk memenuhi kebutuhan orang Yahudi dalam membaca Injil. Orang Yahudi itu sangat mementingkan yang namanya silsilah, sehingga dalam ayat yang pertama di dalam Injil Matius sendiri tertulis, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Di situ tertulis silsilahnya, si Anu memperanakan si Anu, si Anu memperanakan si Anu. Dan juga banyak kutipan-kutipan ayat-ayat Perjanjian Lama, atau yang mereka sebut sebagai kitab mereka adalah Tanah, Taurat, Nefim, dan Ketuvim. Kedua dalam urutan waktu adalah Injil Markus. Injil Markus ditulis oleh Markus yang bisa kita lihat sosoknya dituliskan dalam Markus 14 ayat 51 dan 52. Injil ini ditulis pada tahun 65 Masehi atas wibawa Petrus, ketika Petrus berada di Roma dalam pelayanannya. Injil Markus sendiri sering disebut Injil atas kesaksian Petrus. Isinya tidak banyak, hanya 16 pasal. Dari keempat Injil tersebut, Injil Markus merupakan Injil yang paling singkat. Isinya kebanyakan adalah mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pembacanya adalah orang-orang Roma yang tidak tahu silsilah, tidak tahu mengenai firman Tuhan, dan tidak tahu mengenai Perjanjian Lama. Yang mereka tahu adalah konkret, tegas, dan juga singkat. Nah, Injil ketiga dalam urutan waktu adalah Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas, seorang dokter. Tujuan penulisan Injil Lukas ini ditujukan untuk orang-orang Yunani yang biasa berpikir secara kritis, secara logis, secara sistematis. Makanya Injil Lukas ini ditulis berdasarkan penelitian yang mendalam, berdasarkan keterangan saksi mata dan hamba-hamba pelayanan. Yang terakhir dalam urutan waktu adalah Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes anak Zebedeus, yang ditulis sekitar tahun 90-an, yang dimana Yohanes sendiri juga adalah penulis surat 1 Yohanes sampai dengan 3 Yohanes dan juga Wahyu. Kalau kita melihat dari keempat Injil di atas, ketiga Injil sebelumnya, Injil Matius, Markus, dan Lukas merupakan Injil sinoptik atau Injil dari bawah yang menceritakan mengenai perjalanan Tuhan Yesus mulai dari lahir sampai dengan terangkat ke surga. Sedangkan Injil Yohanes itu ditulis atas desakan para murid untuk menjawab kesesatan akibat adanya bidat-bidat pada saat itu, yaitu bidat Korintus yang dikatakan bahwa pada saat itu tumbuh suatu ajaran-ajaran sesat yang dipimpin oleh seorang bidat yang bernama Korintus. Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat masa-masa Yesus tersebut, ada 4 golongan besar. Pertama adalah golongan Farisi yang kita tahu sendiri, mereka adalah golongan yang merasa paling beriman, paling tauhid hidupnya di hadapan Allah, suka menjual ayat-ayat dan menjual fatwa-fatwa.
Kedua adalah golongan Saduki. Ini golongannya yang lebih saklek lagi. Programnya adalah kuasai dulu bait Allah, institusinya. Yang ketiga adalah golongan Selotis. Ini golongan yang memang suka memberontak, golongan keras lah, golongan radikalnya. Dan yang terakhir adalah golongan Herodian. Golongan Herodian ini adalah golongan yang dianggap antek-antek daripada penjajah, yaitu kekaisaran Romawi pada saat itu. Mereka menyebarkan mata-mata untuk melihat mana rakyat Israel, orang-orang Yahudi yang belum membayar pajak. Nah, golongan inilah yang sangat dibenci oleh golongan-golongan lain yang ada di Israel sendiri. Kalau kita melihat bahwa Matius dalam peristiwa ini merupakan seorang yang berprofesi sebagai pemungut cukai dan diyakini merupakan golongan Herodian, sehingga dia sangat dibenci karena dianggap antek-anteknya penjajah, pengkhianat bangsa, pemeras rakyat sendiri. Bapak Ibu terkasih, dalam peristiwa ini dikisahkan bahwa dalam perjalanan Yesus di kota Yerusalem, Yesus melihat Matius sedang duduk di sebuah rumah cukai dan langsung mengajak Matius untuk datang ke rumah, untuk dibawa ke rumah Matius dan juga makan di rumah. Di dalam peristiwa ini ada dua hal yang sangat mencengangkan dan mengherankan. Pertama, bagaimana Yesus yang dikenal sebagai orang suci, seorang guru, menghampiri orang yang dianggap hina, najis di mata orang Yahudi, bahkan masuk ke rumahnya serta makan bersama-sama dengan dia dan orang-orang berdosa lainnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Semua itu bisa terjadi atas kehendak Tuhan, karena Tuhan mempunyai hak untuk menentukan orang mana yang ingin dia pakai, ingin dia panggil untuk mengikuti dan untuk menjadi pelayan-pelayan firman-Nya. Matius juga yang dipanggil mengikuti Yesus tidak bertanya dan langsung ikut aja. Kalau kita melihat secara logika, kalau kita sedang duduk dipanggil oleh orang, diajak orang lain yang tidak kita kenal secara pribadi, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa maksud tujuannya dia ngajak saya, untuk apa dia manggil saya, gitu. Ada perlu apa dia dengan saya? Tapi di sini Matius tidak berkata apapun, tidak bertanya apapun, dia langsung ikut, gitu. Karena dia tahu bahwa Yesus ini, dia sudah tahu ceritanya, perjalanan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus dari Galilea sampai dengan Yerusalem, bagaimana pengikutnya, bagaimana ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia tidak punya pikiran lain untuk bertanya-tanya dan hanya ikut setelah Tuhan Yesus memintanya untuk ikut. Kedua, juga ikut serta dalam acara makan itu teman-teman Matius, para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Kalau kita lihat bahwa banyaknya teman-teman pemungut cukai ini membuktikan bahwa Matius merupakan seorang pemungut cukai yang cukup disegani atau cukup mempunyai pengaruh di kalangan pemungut cukai yang lain. Sehingga apa yang dilakukan Matius otomatis diikuti oleh pemungut cukai yang lain. Nah, dan begitu Matius ikut dengan ajakan Yesus, pemungut cukai lain yang melihat juga langsung turut serta dalam ajakan Tuhan Yesus. Begitu juga orang-orang berdosa. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang berdosa ini mau ikut makan dengan Tuhan Yesus? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus inilah juru selamat yang kami nantikan. Di mana mereka dihinakan, mereka dikucilkan, mereka dijauhi oleh orang-orang sekitar mereka, terutama orang-orang Yahudi. Disitulah Tuhan Yesus yang sangat suci, yang dianggap guru, yang mempunyai pengikut dengan ajarannya yang sudah tersebar luas, pada saat itu memanggil mereka, orang-orang yang hina, sehingga itu menjadi suatu kebanggaan, menjadi hal yang luar biasa di mata para pemungut cukai dan juga orang berdosa pada saat itu.
Saudara-saudara, setelah peristiwa itu orang-orang Farisi bereaksi dengan sangat keras atas tindakan Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada murid-muridnya, bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu duduk makan bersama dengan para pemungut cukai, masuk ke rumah seorang pemungut cukai, dan bahkan makan bersama dengan orang-orang berdosa lainnya. Dan tindakan itu dianggap sangat kontroversial dan merendahkan martabat Tuhan Yesus sebagai seorang guru yang saat itu telah memiliki banyak pengikut. Tapi apa yang jawab Yesus? Tuhan Yesus menjawab bahwa ia datang untuk memanggil orang berdosa, bukanlah orang yang benar. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 poin penting yang diajarkan Tuhan Yesus lewat kejadian ini. Pertama, Yesus ingin memberitahu bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan yang mau bertobat. Kedua, bahwa manusia, saudara-saudara kita yang hina di mata kita, yang memang tidak layak di mata manusia, yang kita rendahkan, tetap layak di mata Tuhan, selama Tuhan mengizinkan mereka untuk layak di hadapan Tuhan dan mereka mau bertobat. Kalau kita membaca juga dari surat 1 Yohanes bait yang 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai 21, di situ dikatakan bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika kita sendiri tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan. Jadi tolak ukur kita mengasihi Allah adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Jikalau kita tidak mengasihi sama kita manusia, apakah mungkin kita mengasihi Allah? Sedang yang kelihatan aja tidak kita bisa kasihi, bagaimana yang tidak kelihatan oleh kita? Ketiga, Yesus ingin mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki belas kasihan bukanlah persembahan. Maksudnya bahwa Tuhan menghendaki kita saling berbelas kasihan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita manusia, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi dan mengampuni dosa kita atas belas kasihan yang diberikan darinya untuk kita, dan bukan karena persembahan yang kita berikan. Saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat dari masa Yesus pada saat itu, adanya suatu keyakinan bahwa persembahan itu bisa untuk menghapus dosa. Semakin banyak persembahan yang kita berikan, maka semakin banyak dosa yang kita yang diampuni. Nah, di sini Yesus ingin mematahkan stigma tersebut dan menegaskan bahwa kasih dan pengampunan Allah adalah hak prerogatif Allah, dan karena atas belas kasihannya, bukan karena persembahan yang kita berikan. Persembahan yang kita berikan ini merupakan wujud ungkapan syukur atas berkat dan rahmat Allah kepada kita. Dan juga Yesus mengajarkan kita untuk tidak selalu menilai sesuatu atas hitungan angka, hitungan nilai, maupun hitungan uang. Tapi Ia ingin kita menilai sesuatu berdasarkan iman dan kasih kita kepada Allah dan sesama kita manusia. Saudara-saudara terkasih, di dalam kita menjalankan kekristenan ada 3 aspek yang harus kita laksanakan. Pertama adalah ortodoksia atau penyembahan yang benar. Kita menyembah Allah Bapa, penguasa langit dan bumi dan pemberi kehidupan manusia, firman yang menciptakan menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada, serta Roh Kudus yang menghidupi segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kedua, ortolatria atau cara penyembahan yang benar. Di dalam Injil Yohanes 24 ayat yang ke-24 disabdakan bahwa Yesus berkata, Allah itu roh, maka kita harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah ortopraxia atau cara hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan melanggar dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi dalam bacaan ini ditekankan bahwa ortopraxia kita menjadi kunci daripada kesuksesan ortodoksia kita, bagaimana kita menyembah yang benar, cara kita menyembah, dan kita juga berlaku yang benar sesuai dengan
apa yang diminta Tuhan kepada kita. Jika ketiga aspek kebenaran ini telah kita laksanakan secara paralel, maka sempurnalah ibadah kita kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah dan yang ada dimanapun berada, saya ingin sedikit menceritakan mengenai pengalaman saya dalam menjawab mengenai iman dan percaya saya kepada Tuhan Yesus. 2 tahun terakhir ini saya selalu sering berdialog dengan saudara-saudara kita, umat sebelah, karena mereka sering bertanya kepada saya tentang kekristenan. Mereka sering menyalahpahami, mempertanyakan apakah benar kekristenan itu. Jadi saya dalam kurun waktu tersebut sering berkumpul dengan saudara-saudara kita seperti ustadz, pengurus-pengurus masjid, pemuda-pemuda rohis untuk sama-sama kita berdialog seputar kekristenan. Bagaimana saya menjawab tentang kekristenan, meluruskan kesalahpahaman mereka atas kekristenan yang kita percayai ini. Dan di dalam dialog-dialog tersebut sering juga hadir, ikut berkumpul mualaf-mualaf gitu, yang juga mungkin merasa tahu, merasa mengerti mengenai firman Tuhan. Jadi kalau dalam berdialog, selain saya berbekal ilmu, berbekal pengetahuan tentang Alkitab dan sejarahnya, saya juga membekali diri saya dengan pengetahuan mengenai hadis, mengenai tafsir, sejarah Islam, dan sedikit mengenai ayat-ayat Al-Quran. Karena kenapa? Karena dengan saya menguasai itu, saya dapat mengerti persepsi mereka, bagaimana cara pandang mereka terhadap agama mereka. Dan juga umumnya mereka tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Tapi setelah masa pandemi ini yang dimulai pada bulan Maret 2020, saya sudah tidak melakukannya lagi karena memang tidak ada lagi yang ngajak-ngajak untuk itu. Tapi pada bulan Mei 2020, pada saat bulan Ramadan, ada beberapa teman saya Muslim juga panggil saya untuk berdialog lagi lah gitu. Berdialog untuk mengisi kekosongan waktu antara setelah sholat asar itu jam 3 sore sampai dengan menjelang maghrib. Jadi kita berdialog mengenai kekristenan, segala macam ngalor ngidul lah gitu. Jadi dari situ mereka bisa mengerti apa yang saya yakini gitu. Dan mereka tidak menyalahpahami apa yang telah saya yakini. Dan syukur-syukur mereka jadi percaya dan ikut Tuhan gitu. Lalu selama saya melakukan itu, ada teman saya seorang Kristen juga bertanya pada saya, ngapain sih kamu buat ikut-ikut seperti itu gitu, buat ikut-ikut kegiatan seperti itu, emang dapat apa dari situ, katanya gitu. Ya saya bilang, saya tidak mengharapkan apa-apa, saya hanya ingin menjawab iman dan percaya saya gitu. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Cuman dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, dengan pengetahuan yang memadai. Nah, sehingga orang-orang yang menyalahpahami kita dan memfitnah kita akan malu karena kesalehan kita. Jadi itu yang saya inginkan gitu. Dan juga yang saya lakukan adalah saya mencoba mengikuti amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan karena mungkin Tuhan memberikan saya ladang pelayanan yang seperti ini dan saya harus siap untuk itu. Kalau perkara hasil, menurut saya itu perkara Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Saya hanya menabur dan menyiram, biarlah Roh Kudus yang memberikan pertumbuhannya. Dan sebenarnya tujuan utama saya sebenarnya saudara-saudara saya yang
sudah berpindah keyakinan tersebut, yang meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, semoga dengan apa yang saya dialogkan mereka bisa kembali lagi mengikuti Tuhan Yesus, karena mereka saya anggap sakit dalam arti kata bahwa mereka meninggalkan apa yang sudah benar, apa yang sehat, menuju kepada apa yang membuat mereka sakit. Nah, saya ya coba berperan sebagai tabib untuk menyembuhkan apa yang mereka telah tinggalkan. Kesakitan mereka saya coba sembuhkan lewat pemberitaan, lewat pelayanan-pelayanan saya secara dialogis. Seperti itu. Dan juga tembakan lainnya apa? Ya, semoga saudara-saudara kita memang ada di seberang sana juga bisa ikut Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan seperti itu. Ya, mungkin hitung-hitung sambil menyelam minum air lah. Saudara-saudara terkasih, lewat pemberitaan firman malam ini kita diingatkan agar kita tidak mudah menilai, mengukur, bahkan menghakimi sesama kita lewat apa yang kita lihat atau apa yang kelihatan. Namun kita diajar untuk selalu mengasihi dan mengajak kita untuk membimbing saudara-saudara kita yang mungkin ada dalam kesesakan, ada dalam pergumulan. Terlebih di masa pandemi ini yang telah berlangsung kurang lebih 11 bulan dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena kita tahu bahwa kita hanya bersandar kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah adalah harapan dalam hidup kita dan akan menguatkan kita untuk menghadapi kondisi yang sulit saat ini. Dengan ini saya mengajak kita yang lebih berdaya dalam ekonomi dan iman untuk mari kita bersama menjadi tabib bagi saudara-saudara kita yang tengah dalam pergumulan dan kesesakan. Kita bisa menjadi tabib bagi saudara kita dengan apa yang kita miliki. Karena Tuhan pun meminta kita memberi dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah dan dimanapun berada, sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau titipkan satu nats Alkitab untuk Bapak Ibu sekalian renungkan setelah ibadah ini. Tolong dicatat nats Alkitab yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 dan ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Gita Bakti 230 bait pertama dan yang kedua, Dalam Bimbang dan Resah. Bimbang dan resah, ku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa sungguh berat? Tuhan jawablah aku, karena Kau yang ku percaya, kekuatan ku beri padamu. Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku, bimbang ragu pun hilang lenyap. Dunia yang gelap, kuasa dosa membayangi, aku ingin Kau tetap sertaku.
Datanglah ya Tuhanku, singkirkanlah kabut dosa dan terangi jalan hidupku. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku. Bimbang ragu pun hilang lenyap. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, akhirnya kami datang kepadamu untuk menyembah Tuhan, seraya bersyukur atas nikmat kehidupan yang telah Engkau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu. Engkau juga telah izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran dan kebesaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Tidak hanya secara personal, namun juga sebagai anggota masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Bapa, berikanlah kami hikmat agar kami tidak mudah menilai, mengukur, bahkan menghakimi sesama kami dengan cara pandang manusia, tapi ajarlah kami untuk memandang segala sesuatu dengan cara pandang-Mu yang sempurna ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Berikanlah juga kami hikmat bijaksana, agar kami dapat menjawab iman dan pengharapan yang ada pada kami. Berikanlah juga kami lidah yang fasih untuk dapat menjawab kesalahpahaman atas iman kami, terlebih dengan lidah kami, mereka mengerti dan terpanggil untuk ikut Tuhan Yesus. Biarlah kami yang menabur serta menyiram, dan Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami yang sedang bergumul melawan pandemi COVID yang sangat mengganggu segala segi sendi kehidupan bangsa. Berkatilah pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, pimpinan TNI Polri beserta jajarannya, serta pimpinan daerah dari gubernur sampai dengan RT. Perlengkapilah mereka dengan hikmat bijaksana agar tetap dapat mengelola dan menjaga keamanan NKRI di tengah kondisi negara yang sedang tidak normal ini akibat pandemi COVID. Kami juga mendoakan pelayan liturgi dalam ibadah malam ini, Bapak Diaken Teguh Dwi Cahyono, yang dengan sepenuh hati memimpin liturgi ibadah ini. Berkatilah pelayanan dan pekerjaannya Tuhan, perlengkapilah beliau dengan kesehatan dan hikmat bijaksana. Berkatilah juga istri dan kedua anak terkasih dalam pekerjaan dan dalam sekolahnya masing-masing. Di dalam syafaat ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami juga yang tengah dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang berada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Pandanglah mereka ya Tuhan, jamahlah tubuh mereka dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa penyembuhan, agar mereka dapat sembuh dan senantiasa merasakan berkat kuasa penyembuhan-Mu. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan yang berat, terlebih dalam masa sulit ini karena imbas pandemi COVID. Kuatkanlah mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu, peganglah selalu tangan mereka agar mereka tidak merasa ditinggalkan, dan dekaplah mereka selalu agar mereka merasa hangat dan aman dalam naungan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan para pendeta, baik Bapak Pendeta Adri Samsudin, Ibu Pendeta Juliana Paat, Bapak Pendeta Emeritus Johannes Suli, dan Bapak Pendeta Emeritus Luki Gosal dalam kehidupan pelayanan Bapak Ibu terkasih kami ini. Berikanlah mereka umur panjang dan kesehatan, dan selalu diberikan hikmat bijaksana dalam melayani. Berkatilah juga keluarganya ya Tuhan. Tak lupa pula kami mendoakan para rekan presbiter dari sektor 1 sampai dengan 14, fungsionaris Pelkat dari tingkat jemaat sampai dengan tingkat sektoral. Berkatilah mereka dengan kesehatan, kebijaksanaan, dan pengetahuan agar mereka mampu melayani jemaat Tuhan dengan penuh hikmat bijaksana dan rela hati. Demikianlah Bapa, syafaat ini kami mohonkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat ke-8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyikan pelengkap kidung jemaat 147, bait pertama dan bait kedua. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, tak hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berkati kami di sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini. Sampai pada malam hari ini Engkau izinkan kami untuk beribadah dalam ibadah rumah tangga. Tuhan, pada malam hari ini kami juga menyampaikan persembahan ini. Sebagian kecil sekali dari berkat yang Engkau telah limpahkan pada kami di sepanjang kehidupan kami. Tak layak sebenarnya Tuhan, namun kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau menyucikan, sehingga apa yang kami sampaikan, kami naikkan ke dalam nama-Mu Tuhan, dapat berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Selebihnya Tuhan, kami mohon, kiranya Engkau berkenan berkati dari setiap tangan yang memberikan Tuhan, ajarilah sehingga di hari-hari berikutnya, kami dapat mempersembahkan lebih baik, lebih banyak, dan lebih baik lagi, yaitu kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan berkati dari setiap tangan yang mengolahnya Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi layak hanya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami naikkan persembahan syukur kami. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Saudara-saudara terkasih, kita masuk dalam pengutusan. Dengarlah amanat pengutusan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 118 bait yang pertama, agar semua orang percaya. Semua
seperti Yesus di dalam Bapa, seperti Bapa di dalam Yesus. Itulah doa Tuhanku Yesus agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang sangat tulus agar bahagia orang percaya. Saudara-saudara terkasih yang di rumah dan dimanapun berada, mari kita menerima berkat. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, Jemaat dipersilakan duduk, kita masuk dalam saat teduh.